Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di pikiran Anda kalau Anda mendengar kata bidadari? Tentunya selama ini perspektif kita kalau mendengar kata atau istilah bidadari itu pandangan kita seolah-olah terbenak dalam benak kita atau terbesit dalam benak kita adalah sesosok perempuan yang sangat cantik jelita, kemudian sangat menawan dan tidak ada tandingannya kecantikannya di dunia ini. Dan biasanya bidadari itu diperuntukkan bagi laki-laki yang masuk surga dan akan dilayani oleh para bidadari-bidadari cantik. Dan bidadari ini biasanya sangat cantik sekali dan juga akan sangat setia kepada pasangannya. Begitu kira-kira pandangan atau konsep ketika Anda mendengar istilah dari bidadari. Lantas sebenarnya bagaimana perspektif bidadari ini kalau dilihat dari sejarah ataupun dari konsep-konsep agama yang lain? Kita putar dulu intronya. Dalam konsep eskatologi adalah salah satu cabang ilmu yang akan mempelajari atau membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Jadi menurut konsep eskatologi, manusia ketika sudah mengalami kematian atau sudah meninggalkan dunia yang penuh kefanaan ini, mereka akan mengalami kehidupan yang baru atau fase baru di mana kehidupan ini akan terus berlangsung di setelah kematian. Dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Entah itu mendapatkan neraka ataupun mereka akan mendapatkan surga. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa kepercayaan agama Abrahamik, surga itu adalah tempat yang sangat indah, sangat teduh, sangat sejuk, kemudian penuh dengan kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir, dan seterusnya. Dan tempat ini atau surga ini diperuntukkan bagi mereka yang mengerjakan amal kebaikan ataupun amal-amal yang berhubungan dengan kebaikan selama mereka hidup di dunia. Kebalikan dari surga adalah neraka. Neraka adalah tempat yang sangat seram, tempat yang sangat penuh dengan penderitaan, tempat yang sangat jelek, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan amal perbuatan yang jahat ataupun yang keji selama mereka hidup di dunia. Kira-kira begitulah konsep eskatologi atau ganjaran-ganjaran yang akan diterima umat manusia setelah mereka mengalami kematian dan mereka akan hidup di fase berikutnya tentunya setelah kematian itu. Nah, terkait dengan surga, ada sebuah istilah yang ada di surga itu. Istilah apa itu? Istilah itu adalah kata bidadari. Sebenarnya apa bidadari itu? Dan sebenarnya bagaimana sosoknya? Lalu sejarahnya bagaimana kalau dalam perspektif yang lain? Tahukah Anda bahwa kata bidadari sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vidyadari, di mana bahasa Sanskerta itu erat kaitannya dengan agama Hindu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa agama Hindu itu adalah salah satu agama tertua di dunia. Hindu berasal dari bahasa Indus, yaitu perbatasan antara India dan Pakistan. Lalu kemudian berkembang di sana sebuah kepercayaan sehingga dinamakan sebuah agama Hindu. Di mana kalau agama Hindu ini biasanya berkaitan dengan karma. Karma yang baik akan mendapatkan karma yang baik, karma yang buruk akan mendapatkan karma yang buruk pula. Di mana biasanya dalam konsep agama Hindu, bidadari diartikan sebagai sesosok perempuan yang hidup di kayangan, diambil dari kosakata Sanskerta. Vidyadari adalah makhluk yang tinggal di kayangan. Kemudian tugas dari Vidyadari atau bidadari itu adalah menyampaikan pesan dari dewa-dewa yang akan ditujukan kepada manusia di bumi. Atau juga ada yang mengatakan bahwa tugas dari Vidyadari itu mengganggu orang-orang yang sedang bertapa. Kalau mereka bisa melewati tantangan ini, mereka akan mendapatkan apa yang dihajatkannya. Kurang lebih seperti itu kalau dalam perspektif agama Hindu secara ringkas konsep dari Vidyadari atau bidadari itu.
Nah, ini menarik bahwasanya bidadari itu ternyata hidup di kayangan dan tugasnya adalah menyampaikan pesan kepada manusia. Ini mirip dengan Hermes, dewa Hermes, di mana dewa Hermes itu biasanya identik dengan laki-laki, di mana dewa Hermes ini tugasnya adalah menyampaikan pesan juga kepada manusia. Pesannya tentunya melalui ketua dewa. Ketua dewa dalam hal ini adalah dewa yang paling besar dalam kepercayaan Yunani, yaitu dewa Zeus, yang disampaikan kepada manusia. Apakah ada hubungan antara kepercayaan Hindu dan juga kepercayaan yang lain? Sedangkan kalau menurut sejarah, agama Hindu itu ada sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang agama Abrahamik itu sendiri, di mana Nabi Ibrahim itu menurut catatan sejarah beliau hidup sekitar tahun 2995 sebelum Masehi. Ini tentunya jauh sekali daripada agama Hindu yang sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dibandingkan dengan Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 2995 sebelum Masehi. Memang ini adalah catatan sejarah kita. Walaupun catatan sejarah kita itu tidak melulu benar dan tidak 100% benar. Kadangkala catatan sejarah itu direvisi ataupun terkadang ada arkeolog-arkeolog yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan catatan sejarah itu. Tetapi setidaknya saat ini itulah catatan sejarah yang kita punya. Nah, menariknya adalah dalam konsep agama Abraham, salah satu agama Abrahamik yaitu agama Islam, terdapat juga istilah bidadari ini. Dalam Islam digambarkan bahwa bidadari itu adalah sesosok makhluk yang identik dengan perempuan, kemudian dia atau bidadari itu hidup di surga, mohon maaf, hidup di surga, kemudian diperuntukkan bagi orang-orang yang akan masuk surga atau calon penghuni surga, dan mereka akan ditemani oleh sejumlah bidadari itu kalau mereka masuk surga. Dalam hal ini konteksnya adalah laki-laki. Ada yang mengatakan 72 bidadari yang akan diperuntukkan oleh calon penghuni surga. Ada yang mengatakan bahwa nanti istri yang ada di dunia itu mereka akan lebih cantik dari bidadari surga itu. Ya, kurang lebih itulah konsep-konsep dalam agama Samawi atau agama Abrahamik. Namun, ada beberapa penelitian terkait dengan istilah bidadari itu. Ada sebuah penelitian tesis yang mengatakan bahwa istilah bidadari dalam Al-Quran ternyata bukan hanya satu, tapi setidaknya ada 9 istilah bidadari menurut penelitian ini, di mana konotasi dari kesembilan istilah ini itu mengerucut kepada dua hal. Ada yang mengerucut kepada sesosok dan juga atau entitas atau materi, ada yang mengerucut kepada hal-hal yang berbau keagamaan. Dalam hal ini adalah kebaikan. Nah, ada yang mengatakan bahwa bidadari itu adalah sesosok makhluk yang ada atau yang tinggal di surga. Tetapi ini juga berarti sesosok makhluk ini bukan berarti makhluk yang akan tampak ketika dipandang oleh mata. Dalam artian bidadari itu adalah simbol dari sebuah keberkahan, simbol dari sebuah ketenangan, kecantikan, keelokan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di surga kelak. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa istilah bidadari itu asalnya dari hur. Hur itu menurut beliau adalah bebas kelamin. Artinya bisa saja bidadari itu berupa jenis kelamin perempuan, bisa jadi juga bidadari itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi interpretasinya bisa saja laki-laki ataupun bisa saja perempuan, karena memang menurut Profesor Dr. Quraish Shihab istilah hur itu bebas kelamin.
Jadi selama ini kita menganggap bahwasanya bidadari itu adalah sosok perempuan yang diperuntukkan untuk laki-laki yang akan masuk surga. Lantas bagaimana dengan perempuan yang akan masuk surga? Apakah mereka akan mendapatkan bidadara atau mungkin ada istilah lain selain bidadara? Barangkali pangeran, ya pangeran surga, barangkali itu. Tetapi tidak ada istilah baku terhadap perempuan yang akan mendapatkan bidadara itu. Barangkali akan ada nanti istilah-istilah baru yang muncul yang sepadan dengan istilah bidadari. Tapi terlepas dari itu, fakta menariknya adalah apakah agama Islam dalam hal ini itu sepadan dengan agama Hindu dalam konteks ini adalah istilah penggunaan kata bidadari itu. Bisa jadi iya, juga bisa jadi tidak. Bisa jadi iya karena memang menurut sejarah agama Hindu itu memang ada sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan agama Abrahamik itu sendiri, termasuk pencetus agama Abrahamik, yaitu Nabi Ibrahim sendiri hidup di sekitar tahun 2995 sebelum Masehi. Ini kemungkinan ada historical review barangkali saat dulu agama-agama ini dipeluk oleh pengikutnya. Barangkali seperti itu. Juga bisa tidak, barangkali karena memang agama ini jauh periodenya. Jadi bisa saja istilah bidadari itu memang hanya ada di Hindu atau memang di Islam bisa jadi mengadopsi dari Hindu. Ini sama-sama kita tidak mengetahui, hal ini hanya spekulasi saya saja. Kalau Sobat Hero punya anggapan tentang hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, yang menarik adalah banyak yang salah kaprah tentang bidadari ini, dimana kalau orang berjihad itu akan mendapatkan ganjaran bidadari, kemudian akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda. Jadi tidak ada hubungannya antara jihad ataupun yang selama ini kita artikan bahwa jihad itu identik dengan bom bunuh diri, kemudian ngebom di sana sini akan mendapatkan pahala yang berlipat. Itu salah kaprah. Yang benar adalah bahwa bidadari itu diperuntukkan bagi orang yang mengerjakan amal kebajikan atau perbuatan yang baik-baik, bukan hanya sebatas jihad saja, di mana jihad selama ini kita ketahui bahwa salah kaprah, bahwasanya jihad itu selalu berperang. Tetapi berperang itu memang identik dengan kekuatan fisik atau kegiatan fisik. Padahal jihad itu tidak melulu tentang berperang. Jihad itu bisa jadi bersungguh-sungguh, keseriusan, mendalami agama, belajar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemajuan umat Islam pada konteks ini. Nah, kembali lagi kepada konteks bidadari itu. Jadi apakah bidadari itu sesosok makhluk? Bisa jadi iya, juga bisa jadi tidak. Contohnya adalah barangkali dalam hal ini, apakah bidadari itu sesungguhnya diperuntukkan bagi kaum laki-laki ataupun ada bidadara yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Sehingga tidak fair apabila hanya laki-laki saja yang mendapatkan bidadari, sedangkan kalau perempuan tidak mendapatkan bidadara, kan begitu logikanya. Tetapi terlepas dari hal itu semua, yang jelas istilah bidadari itu ada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi yang ada di bahasa Sanskerta. Yang berhubungan dengan agama Hindu itu sendiri. Sedangkan kalau dalam kepercayaan Kristiani ada yang menyebut dengan angel, di mana biasanya kalau angel itu identik dengan malaikat. Ya, jadi apa istilahnya, barangkali ada istilah lain dalam konteks agama Kristiani itu. Nanti Sobat Hero bisa tulis di kolom komentar. Tetapi kita kembalikan saja kepada ahli bahasa atau ahli sejarah, sebenarnya apa definisi yang baku terhadap kata bidadari ini. Karena yang jelas masih saja saat ini banyak orang-orang atau masyarakat yang menganggap bahwa bidadari itu adalah perempuan. Sedangkan Prof. Quraisyap sendiri mengatakan kalau bidadari itu bebas kelamin. Jadi bisa saja berupa perempuan atau bisa berupa laki-laki. Atau bidadari itu bukan makhluk tetapi simbol dari sebuah keberkahan, ketenangan, ataupun simbol dari kebaikan-kebaikan surga yang lain. Kita tidak tahu itu, tetapi yang jelas sejarahnya mengatakan demikian. Jadi kalau Sobat Hero bisa punya referensi, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.